Universitas Negeri Semarang yang terletak di Kelurahan Sekaran, Kecamatan Gunung Pati, melakukan persiapan jelang pelaksanaan Dies Natalis ke-51 tahun 2016. Sebenarnya kami sudah lama Pak berkeinginan untuk mendatangkan beliau pada saat dulu Bapak menjabat sebagai Presiden. Namun kemudian karena waktu dan memang beliau banyak agenda, kemudian ada kesempatan baru sekarang. Dan kami dibantu dari pihak Bapak Agus Hermanto, dibantu dikomunikasikan, baru kemudian beliau berkenan rawuh di sini begitu. Memang pimpinan sudah merencanakan sejak lama. Upacara Dies Natalis ke-51 kampus yang berdiri sejak tahun 1965 ini sedikit istimewa karena akan diisi dengan orasi ilmiah oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Bersama Ibu Ani Yudhoyono, SBY tiba di kampus Universitas Negeri Semarang pada Rabu, 30 Maret 2016. Dihantar dengan tarian Sekar Ingrat, SBY didampingi Rektor UNES, Menristek Dikti, Gubernur Jawa Tengah, para senat dan profesor memasuki auditorium Universitas Negeri Semarang. Upacara Dies Natalis ke-51 Universitas Negeri Semarang dibuka oleh Rektor UNES, Profesor Dr. Fatur Rohman M. Hum. Dilanjutkan penyampaian kata sambutan. Dies Natalis tahun ini menemukan momentum yang sangat istimewa dengan kehadiran Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI yang ke-6. Di tengah-tengah tugas dan pengabdian kepada negeri ini, beliau hadir untuk memberikan orasi ilmiah. Beliau merupakan tokoh kunci dalam bidang konservasi yang sudah diakui dunia dalam berbagai forum dunia. Sesungguhnya pada hari ini beliau mendapatkan undangan dari Sekjen PBB, Ban Ki-moon, untuk menyampaikan speech pada forum terhormat di tingkat dunia. Namun karena kecintaan kepada kita semua, kecintaan kepada UNES yang memiliki komitmen terhadap konservasi, beliau memilih hadir di Universitas Negeri Semarang bersama Bapak Ibu, saudara-saudara mahasiswa seluruhnya. Atas nama keluarga besar UNES, kami mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau dan Ibu Ani Yudhoyono. Dalam kesempatan yang sama, Rektor UNES meresmikan aplikasi internet UNES Mobile Integrated System, sebuah inovasi yang dilakukan sebagai salah satu upaya mewujudkan UNES menjadi universitas unggulan di Indonesia menuju World Class University. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bangga saya luncurkan UNES Mobile Integrated System. Beberapa catatan disampaikan oleh Gubernur Jawa Tengah menyikapi situasi yang berkembang dan mengajak lembaga pendidikan tinggi ikut berperan mencari solusi. Maka problem besar yang kita hadapi tentu makin hari makin meningkat, makin kompleks. Sisi ideologi saya sampaikan kepada Bapak Ibu, khususnya kepada Pak SBY, Pak. Problem ideologi hari ini mesti kita kawal untuk kita tuntaskan kepada seluruh warga bangsa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45,
NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, tidak bisa ditawar. Problem ideologi ini tentu saja saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh UNES, juga termasuk dalam konteks Hankam, yaitu program bela negara. Sehingga nanti kita harapkan seluruh sivitas akademika yang ada di UNES ini untuk bisa terjun ke masyarakat, memberikan penyuluhan-penyuluhan sosialisasi bagaimana harga mati dari berbangsa dan bernegara dengan nilai-nilai yang kita miliki itu tidak boleh bergeser setengah senti pun, 1 mili pun tidak boleh. Tugas kita itu terus-menerus untuk menyampaikan kepada masyarakat. Menristek Dikti Kabinet Kerja juga berkesempatan memberikan sambutan. Usia makin tambah, makin tua, itu udah pasti. Tapi kalau dewasa itu adalah pilihan. Maka 51 tahun yang sudah dilakukan oleh Universitas Negeri Semarang memilih apakah menjadi tua atau menjadi dewasa. Saya sangat berharap Universitas Negeri Semarang menjadi dewasa, menjadi universitas yang mampu mendorong menjadi universitas yang berkelas dunia. Profesor Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden SBY menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan kurang lebih 2.500 peserta yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, TNI Polri, para rektor dan mahasiswa. Membawakan tema Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Maju Abad 21, SBY menekankan pentingnya keberanian menghadapi peluang dan tantangan yang ada dengan menerapkan konsep green economy dan mengacu pada trilogi pembangunan abad 21 yang menjadi manifesto 2015 Rio de Janeiro. Green economy dan pembangunan berkelanjutan. Green economy bahkan saya mengatakan sebagai ideologi abad 21. Ini yang meng-quote Davos, World Economic Forum. Saya buka Google, ada statement ini ternyata diambil waktu saya menghadiri World Economic Forum di Davos yang ketiga kalinya. Saya mengatakan waktu itu, we all must move from a great economy to a green economy. Ekonomi yang serakah, yang rakus, merusak menjadi ekonomi yang menjaga keberlanjutan di masa depan. Ada juga seorang yang bernama Christine Lagarde mengatakan, we need a reset in the way the economy grows around the world. Mengingatkan memang betul, dunia harus melakukan perubahan dari bagaimana ekonominya dijalankan. Oleh karena itu, the only solution adalah diperlukan koreksi besar dan konsep baru. Saya katakan tadi, green economy. Apa? Ada 3 hal, pilarnya 3, kualitas hidup manusia ditingkatkan melalui pertumbuhan, tetapi keadilan sosial dijaga. Ini sila kelima dari Pancasila kita, dan kelestarian ekosistem yang harus juga kita lakukan. Semua bangsa di dunia harus melakukan transformasi besar ini menuju green economy. Namanya transformasi nggak cukup 10 tahun, mungkin 10, 20, 30, 40, 50 tahun sepanjang abad 21 ini. Ya, jadi jangan diharapkan Pak Jokowi dalam waktu 5 tahun ke depan ini menjadikan Indonesia green economy. Tidak mungkin. Presiden-presiden sampai 2045 pun masih harus bekerja keras bersama seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan green economy tersebut. Itu tentang green economy. Sekali lagi, bukan proses sekali jadi, panjang, tapi harus kita lakukan. Kemudian yang terakhir, mari kita kembali ke pembangunan berkelanjutan di abad ini. Perspektif dan implementasi untuk Indonesia ke depan. Dulu kita ingat pada era Pak Harto, karena kebutuhan zaman waktu itu yang disebut trilogi pembangunan apa? Stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Saya kira masih ingat. Dulu cocok karena memang itu, stability, growth, and equity. Nah, abad 21 ini saya pernah berbicara di UNPAD, menawarkan di ITB juga, bahwa kita harus punya trilogi pembangunan yang baru, yaitu pertumbuhan, pemerataan tetap tapi keberlanjutan. Dan ini saya pidatokan di Brazil pada tahun 2013 dulu dengan judul Manifesto 2015
yaitu Sustainable Growth with Equity. Itu pidato yang saya bawakan mewakili Indonesia, dan setelah itulah PBB memberikan tugas kepada saya, kepada Indonesia untuk ikut merumuskan SDGs. Nah, sebenarnya Indonesia dari masa ke masa sebetulnya telah berusaha untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan. Di era saya saja sebagai kelanjutan, saya juga tahu pemerintahan sekarang juga melanjutkan sebetulnya semangat pembangunan berkelanjutan ini. Dulu saya kenalkan triple track strategy, pro pertumbuhan, pro lapangan pekerjaan, dan pro pengurangan kemiskinan. Setelah kita menjadi tuan rumah konferensi PBB tentang climate change tahun 2007 yang tadinya 3 track, triple track, saya tambah lagi menjadi 4 track, 4 track. Pro pertumbuhan tetap, pro lapangan pekerjaan tetap, pro pengurangan kemiskinan tetap, dan kemudian pro pemeliharaan lingkungan. Kita melaksanakan combating illegal logging, fighting, memberantas kebakaran hutan, moratorium hutan kita berlakukan dulu, jangan sembarangan membuka hutan, jangan sembarangan menggunakan lahan gambut. Undang-undang Minerba ini tujuannya janganlah Indonesia hanya menjual bahan galian yang menikmati luar negeri, yang menikmati asing. Kita ingin menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tidak dirusak lingkungan kita. Itulah Undang-Undang Minerba. Kerjasama internasional kita juga lakukan, REDD+ dengan Norway, dengan Eropa, Heart of Borneo dengan Malaysia dan Brunei, debt swap. Debt swap begini para mahasiswa, dulu kita punya utang. Nah, sebagian utang saya dekati misalkan Kanselir Jerman Barat, sahabat saya Angela Merkel, Presiden Prancis, itu saya datangi, bisa enggak utang Indonesia yang dulu tidak harus kami bayar, tapi anggarannya akan kami gunakan untuk lingkungan. Dia mengatakan boleh, ini bagus, tidak perlu membayar hutang, tapi swap, anggaran yang sama kita gunakan untuk lingkungan, bahkan pendidikan juga boleh. Inilah bagaimana kita berdiplomasi agar utang kita makin susut, 10 tahun bisa kita turunkan signifikan, jangan bertambah dengan cepat, kemudian kita pandai-pandai berdiplomasi untuk mengurangi utang itu. Kunci sukses, kita harap di seluruh Indonesia, provinsi, kabupaten, dan kota betul-betul mengarus utamakan pembangunan berkelanjutan. Nanti kalau pilkada, jangan dipilih gubernur, bupati, dan wali kota yang tidak punya komitmen, tidak punya greget untuk menjaga lingkungan dan juga menjalankan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat harus bersatu, dididik, didorong, dan terlibat secara penuh. Anak-anakku, para mahasiswa, baca baik-baik. Pembangunan berkelanjutan akan mengantarkan Indonesia menuju masa depan kalian yang lebih baik. Secara politik diperlukan political will, kebijakan yang tepat, dan kepemimpinan yang kuat. Menuju negara maju abad 21 bagi Indonesia adalah dengan menjalankan ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Dan inilah jalan yang beradab dan bertanggung jawab. Usai penyampaian orasi ilmiah, pihak universitas memberikan penghargaan konservasi kepada tokoh-tokoh yang dianggap sudah memberi kontribusi nyata bagi Indonesia lewat bidangnya masing-masing. Penghargaan konservasi nilai, inovasi, dan hilirisasi Upakarti Udyakaraguna diberikan kepada Menristek Muhammad Nasir. Penghargaan konservasi nilai kepedulian sosial Upakara Bagianing Sasama diberikan kepada mantan Menteri Pendidikan Muhammad Nuh. Penghargaan konservasi nilai keolahragaan melalui semangat olimpisme Upakara Birawa Sentosa diberikan kepada Rita Subowo. Penghargaan konservasi nilai sumber daya alam dan lingkungan Upakara Dayaning Bawana diberikan kepada Riri Fitrisari.
Dan penghargaan konservasi nilai kebangsaan Upakaratama Reh Adiwangsa diberikan kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Kami memang memberikan, Pak Rektor tentunya UNES memberikan penghargaan kepada tokoh, di mana beliau itu kiprahnya di bidangnya dan sesuai dengan visi misi kami, konservasi begitu. Beliau sebagai tokoh negarawan, kemudian Pak Noh sendiri sesuai dengan program yang bidik misi, kemudian kami menerima beasiswa bidik misi terbanyak begitu. Jadi penentuannya dilihat berdasarkan kesamaan visi misi di UNES. Upacara Dies Natalis yang diisi orasi ilmiah oleh SBY ditutup dengan doa. Pada hari ini dengan izin Para peserta menangkap nilai positif materi orasi ilmiah yang disampaikan oleh SBY. Pesan Pak SBY adalah go green, not greed. Maka kita harus mengambil ilmu-ilmu yang nyata dari pidato Pak SBY tadi. Mari kita lestarikan lingkungan dan alam, kebudayaan kita serta mengkonservasi tidak hanya lingkungan yang ada, namun juga kebudayaan, sosial, dan juga kita tidak boleh serakah dalam mengambil sesuatu secara berlebihan. Tadi disampaikan oleh Pak SBY, kita harus merubah mindset kita yang ekonomi yang hanya mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan menjadi ekonomi yang hijau gitu. Jadi tetap mengedepankan prinsip-prinsip sumber daya alam. Sebenarnya sesuai dengan visi misi kami gitu, dan memang kami mengusung tema inovasi pada tahun ini. Jadi sesuai juga dengan tema beliau tentang konservasi tadi, baik konservasi budaya maupun konservasi sumber daya alam dan sebagainya. Jadi sangat cocok sekali. Terima kasih Pak, yang setinggi-tingginya dari saya, keluarga saya, dan rekan-rekan saya. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat selalu, kemudian dapat menularkan wawasan kebangsaan kepada kita semua, supaya kita tetap menjadi generasi penerus bangsa, terus semangat membangun Indonesia.